Pertiwi Juwana membeli ikan, Kak Ambarawa beli cimori. Nona Tuan yang menyaksikan, kami ucapkan selamat siang, selamat malam, atau selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Yuniati, absen 12, dan rekan saya Aura Salsabila Fitri, absen 6. Ngomongin soal Ambarawa nih, kalian familiar gak sih sama monumen Palagan yang ada di Ambarawa? Atau malah pernah melihatnya secara langsung? Tahu nggak kenapa monumen tersebut dibuat? Nggak tahu? Oke, sini aku jelasin. Jadi, pembangunan Monumen Ambarawa ini erat kaitannya dengan pertempuran yang terjadi pada 20 November 1945 antara pasukan TKR melawan kubu oposisi yaitu tentara Inggris. Dimulai dengan insiden di Magelang, Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 mendarat di kota Semarang guna mengurus tawanan perang yang dipenjara di Ambarawa dan Magelang. Lah, terus apa yang nggak beres? Ini nih, ternyata mereka diboncengi tentara Nica yang mempersenjatai bekas tawanan. Perang berhasil didinginkan setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle di Magelang. Lalu mengadakan perundingan dengan hasil kesepakatan sebagai berikut. Pertama, pihak sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melindungi dan mengurus evakuasi APWI atau tawanan perang. Kedua, Jalan Raya Magelang-Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan sekutu. Dan yang terakhir, sekutu tidak akan mengakui aktivitas Nica dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Taunya, sekutu malah ingkar janji. Ibaratnya nih, dikasih janji manis banget, ternyata dihianati. 20 November 1945, berkobar api pertempuran di Ambarawa yang dipimpin Mayor Sumarto. 2 hari setelahnya, pertempuran semakin menjadi-jadi dengan pengoboman terhadap kampung-kampung di sekitaran Ambarawa. Ada beberapa pasukan yang turut andil dalam pertempuran ini, di antaranya pasukan TKR bersama pemuda Boyolali, Solo Tigo, dan Kartosuro yang bertahan di kuburan Belanda, serta membentuk garis medan sepanjang rel kereta api. Ada juga dari Magelang, pasukan TKR dan Divisi 5 Purwokerto yang diketuai Imam Androngi, melakukan serangan fajar guna memukul mundur sekutu di Desa Pingit pada tanggal 21 November 1945. Disusul 3 batalion dari Yogyakarta, yaitu Divisi 3 di bawah pimpinan Mayor Sarjono dan Batalion Sugeng. Walau udah dikepung nih, sekutu gak gentar sama sekali. Justru mereka mengancam dengan tank-tank gagah bak gajah besi. Dengan pertimbangan korban yang merajalela kalau memaksa maju, pasukan TKR mundur ke Bedono. Berkat bantuan M. Sarbini selaku pemimpin Resimen 2, serta Oni Sastroatmojo dan antek-anteknya Batalion Polisi Istimewa, serangan sekutu berhasil ditahan di Desa Jambu. Di Desa Jambu, para komandan mengadakan rapat yang dipimpin Kolonel Holland Iskandar, menghadirkan markas pimpinan pertempuran yang berpusat di Magelang. Sejak Ambarawa dibagi menjadi 4 sektor, pasukan bertempur secara bergiliran. Di tanggal 26 November 1945, Komandan TKR dari Purwokerto, yaitu Letkol Isdiman gugur. Selanjutnya, digantikan Kolonel Sudirman yang digadang-gadang mampu mengobarkan bara-bara semangat dalam diri para pejuang. Berkat taktik perang supit orang, kedudukan musuh terjepit sehingga pada tanggal 5 Desember 1945 berhasil diusir dari Desa Banyu Biru yang mana merupakan garis pertahanan terdepan. 12 Desember 1945 pukul dini hari, pasukan TKR bergerak mengepung musuh di dalam kota, terutama Benteng Bilem sebagai pertahanan terkuat. Selama 4 hari 4 malam, pengepungan membuahkan hasil dengan musuh yang meninggalkan kota Ambarawa pada 15 Desember 1945. TKR menang dengan gemilang. Indonesia mendapatkan kembali kekuatannya, mendapatkan kembali kobar jiwa semangatnya. Sudirman selaku komandan masih dengan baju perang, segera mengambil wudhu, bersujud syukur seraya melantunkan doa. Nah, itu dia sejarah dibalik berdirinya monumen gagah nan kokoh, Monumen Palagan Ambarawa. Dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan,
pasukan TKR mampu memukul mundur musuh, tentunya tidak lepas dari ikhtiar kerjasama dan doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Tuhan. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Rizky Fabian. Terima kasih.